Hah? Bawa apaan nih? Coffee? Coba deh. Wow. Jadi ini adalah body scrub dari Scarlett yang varian kopi. Ini hampir sama dengan produk Scarlett lainnya, cuman yang membedakan ini itu varian yang kopi. Jadi memang sensasi bau kopinya itu terasa. Nah, jadi kita itu aplikasikan ke kulit yang pengen kita scrubbing, terus diamkan selama hampir 3-5 menit. Kemudian pas udah kering, kita scrubbing kayak gini sampai benar-benar tuh kelihatan dakinya itu keluar kayak gini. Dan ini tuh menjadi aktivitas yang menyenangkan gitu, karena baunya bau kopi, kita serasa lagi scrubbing di coffee shop. Jadi benar-benar inovasi yang terbaru dari Scarlett. Nah, setelah teman-teman melakukan scrubbing, jangan lupa dibilas dengan air dan lanjutkan showering menggunakan brightening shower scrub. Nah, produk ini juga produk terbaru dari Scarlett bersama dengan body scrubnya. Semuanya varian kopi atau coffee yang membuat sensasi perawatan diri teman-teman itu lebih menyenangkan, karena ini itu teksturnya lembut dan juga nyaman gitu di kulit. Nah, ini harganya tetap sama 75.000 dan sudah terregistrasi di BPOM dengan not tested on animal. Nah, setelah teman-teman scrubbing dan juga showering, jangan lupa lembabkan kulit kalian dengan menggunakan body lotion dari Scarlett. Ini tuh harum banget karena terinspirasi dari YSL Black Opium. Scarlett itu tidak pernah mengecewakan gitu. Jadi teman-teman, aku saranin banget buat segera pesan produk Scarlett terbaru varian coffee ini di IG ini, dan juga bisa ke Shopee Mall di sini. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu 10 fakta proses seleksi beasiswa YTB tahun 2021. Nah, selain itu aku juga mau menambahkan beberapa informasi tentang pengumuman YTB kolaborasi ISDB dan beasiswa TDV. 10 fakta ini aku rangkum dari informasi grup persiapan wawancara YTB, yang dimana kemarin aku yang inisiasi dari Instagram aku mengumpulkan mereka dalam satu grup untuk saling berkomunikasi persiapan wawancara. Nah, informasi ini bisa teman-teman jadikan persiapan juga untuk tahun depan, ataupun yang saat ini sedang mendaftar YTB dan masih penasaran gimana sih proses wawancara mereka, ataupun gimana mereka bisa lolos ke tahap selanjutnya. Di sini aku bakal ngasih 10 faktanya. Yang pertama, jumlah awardee yang keterima sampai tahap wawancara berdasarkan list orang-orang yang ada di grup, dan ini bukan resmi dari YTB-nya, tapi kita bisa memberi kesimpulan hampir 90% sesuai dengan hasil tahun ini. Jadi 30 orang, sekitar 30 orang S1, 20 orang S2, dan 10 orang S3. Jadi total perkiraan kita itu 60 orang yang lolos ke tahap wawancara. Kemudian yang kedua, hampir semua jurusan keterima. Untuk jurusan-jurusan apa saja yang lanjut ke tahap wawancara tahun ini, kamu bisa lihat di list layar ini. Yang ketiga, wawancara ini secara online. Dan online-nya itu mereka menggunakan aplikasi Zoom. Fakta yang keempat, pengumuman wawancaranya itu via email. Jadi serentak pada tanggal 9 Juli dan jadwalnya itu bertahap gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin penasaran, itu cuman dikirim dalam 1 hari, jadi ternyata nggak ada yang dapat setelah tanggal itu lagi. Pun kalau misalnya ada silahkan komen, tapi sejauh dan sampai saat ini memang cuman dapat informasi tanggal 9. Kemudian mulai wawancara itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 sampai dengan 14. Fakta yang kelima, khusus untuk calon peserta S1, seleksi tertulis ditiadakan dan hanya wawancara. Fakta yang keenam, itu beberapa peserta diminta untuk memperlihatkan hasil skor UTBK mereka. Jadi pada saat mereka wawancara, itu mereka diminta untuk mengirimkan skor UTBK ataupun juga hasil UTBK mereka via email ke YTB. Nah, untuk alasannya apa, kita juga masih nggak tahu kemarin, tapi ini ada kaitannya
dengan teman-teman S1, karena kebanyakan yang diminta itu S1 bukan S2 dan S3. Mereka tidak jadi tes tertulis, makanya mungkin itu akan dijadikan juga salah satu pertimbangan ataupun untuk melihat nilai-nilai mereka seperti apa. Tapi ini nggak wajib karena ada beberapa yang diminta, ada juga yang tidak diminta. Tapi si pewawancara meminta kepada salah satu awardee untuk mengumumkan ini ke grup dan menyuruh mereka untuk mengirimkan hasil skor UTBK-nya. Fakta yang ketujuh adalah pewawancara dari Turki hanya satu orang. Paling lama mereka 20 menit dan paling cepat itu 5 menit. Dan rata-rata 10 sampai 15 menit. Terus apa aja yang ditanyain? Fakta yang ke-8 ternyata hampir tidak ada pertanyaan terkait isu-isu yang berkembang di Turki atau isu-isu global gitu. Karena itu kan sering disebar gitu di WhatsApp group ataupun juga orang yang sharing pelajari isu-isu di Turki. Ternyata mereka nggak banyak ditanyain itu, cuman ditanyain biodata mereka, pencocokan biodata, terus juga ada sedikit komunikasi terkait dengan pilihan jurusan mereka. Bahkan teman-teman yang di grup hampir sama dengan pendapat aku 2 tahun yang lalu. Wawancara tahun ini itu ataupun wawancara YTB itu sebenarnya untuk mengkonfirmasi ataupun juga untuk mendiskusikan pilihan ataupun kampus yang kita pilih dan jurusan yang kita pilih juga seperti itu. Fakta yang ke-9, setengah dari yang lulus wawancara YTB itu sebenarnya daftar ISDB juga. Jadi kan banyak yang bilang, Kak, kemarin sebelum pengumuman, Kak, kalau misalnya aku udah daftar YTB, terus daftar ISDB lagi, apakah itu berpengaruh dengan kelulusan? Karena misalnya aplikasinya double gitu di aplikasi, ternyata malah memperbesar peluang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman aplikasinya tidak memenuhi di YTB, bisa ikut ke YTB X ISDB. Nah, yang ke-10 adalah peserta YTB kolaborasi ISDB diwawancarai dengan orang yang sama seperti yang aku bilang tadi, dan pewawancara untuk S1, S2, S3, YTB X ISDB juga sama. Jadi memang ini adalah PJ dari Turki untuk Indonesia. Nah, itu dia 10 fakta YTB dan YTB X ISDB. Untuk informasi selanjutnya yaitu TDV, ternyata juga udah pengumuman kemarin, tapi sayangnya ada beberapa teman-teman kita yang kurang beruntung untuk lanjut ke tahap wawancara karena tidak punya akses ataupun biaya sehingga mereka tidak bisa berangkat ke Aceh. Karena wawancara TDV tahun ini dilaksanakan hanya di Aceh, yang harusnya bisa di Jakarta juga, tapi karena masih PPKM dan mereka tidak ingin wawancara via online, makanya semua yang dinyatakan lulus ke tahap wawancara wajib ke Aceh. So, tetap semangat. Jangan lupa tahun depan bulan Januari mereka akan mulai buka lagi, dan untuk pengisian biodata udah bisa dimulai dari sekarang, dicicil-cicil, persiapkan semua berkasnya, belajar untuk mengisi jawaban letter of intent, terus banyakin berdoa, tetap semangat, tetap beraktivitas. See you in the next video.